menghadapi dua event besar juga. Yang pertama adalah Formula E dan MotoGP yang dua-duanya akan menyedot perhatian dunia. Kami perlu tegaskan juga bahwa sejak awal inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain dari Pemprov DKI Jakarta. Dan buat Anies, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah-marah karena sudah beberapa bulan terakhir coba menemui Pak Jokowi untuk bicara Formula E, tapi nggak bisa. Sabar aja, mungkin nanti Pak Anies ini bisa berbicara dengan KPK. Ya nanti kita suggest ke Presiden kira-kira mana yang beliau sarankan. Dengan studi yang nanti Alberto akan susun sedemikian rupa, ya plus minus dari wilayah-wilayah gitu. Kita harapkan event ini bisa mengundang banyak pariwisata. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Anies Baswedan setahun lagi menjabat, PSI ajukan 4 hal penting yang harus segera dieksekusi. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengajukan 4 hal kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di sisi masa jabatannya tinggal setahun lagi, partai yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Siri Jakarta saat itu mengingatkan Anies agar memaksimalkan pemenuhan target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan janji-janji kampanyenya. Hal itu diutarakan anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2022. Senin 29 November 2021 lalu, pada poin pertama PSI memberikan catatan yang diharapkan menjadi perhatian Anies, yaitu persiapan masa transisi pengelolaan air bersih di Jakarta oleh Pamjaya pasca berakhirnya kontrak dengan Astrea dan Palija. Pengelolaan aset dan manajerial penyediaan air bersih harus dibenahi mengingat target RPJMD dari cukupan air bersih adalah 73% dan saat ini kita masih di angka 64%, ujar William berdasarkan keterangannya pada Selasa. Poin kedua, William kembali menagih revisi studi kelayakan penyelenggara Formula E yang sudah diamankan dan diamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Provinsi DKI Jakarta. BPK menyarankan agar perseroan daerah PT Jakarta Propetindo atau Jakpro selaku penyelenggara acara untuk memperbarui studi kelayakan dengan memasukkan upaya mitigasi COVID-19. PSI juga meminta kejelasan penggunaan komitmen fee biaya komitmen Formula E senilai total 560 miliar. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah DKI mengungkapkan ajang balap akan digelar dengan menggandeng sponsor dari beberapa badan usaha. Ketiga fraksi PSI juga memberikan catatan terhadap pengelolaan aset daerah, terutama aset tanah, yang selama ini belum memiliki pencatatan transparan. Terakhir, William menyampaikan fraksi PSI menyayangkan pembangunan yang selama ini belum berpihak pada masyarakat Kepulauan Seribu dan kesejahteraannya masih tertinggal jauh dari wilayah DKI Jakarta lainnya. Kami berharap di tahun terakhir masa jabatan ini ada upaya untuk mengakselerasi pembangunan di Kepulauan Seribu, khususnya terkait lapangan pekerjaan, transportasi laut antar pulau, ketersediaan rumah susun dan lahan makam. Begitulah jelas William. Seperti diketahui, DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan peraturan daerah atau Perda Jakarta tentang APBDD tahun 2022 senilai 82,47 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak legislatif untuk bersinergi dalam membangkitkan perekonomian dan Jakarta pasca pandemi COVID-19 dengan cara mewujudkan program-program strategis yang selama ini sempat tertunda sehingga dunia usaha bisa optimal kembali. Sebab kita sama-sama sadari bahwa dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan pada ekonomi Jakarta. Mudah-mudahan tahun 2022 perekonomian bisa bangkit dan pulih kembali. Begitulah ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin 29 November 2021.